Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Eka Romadhona, mengajar di SMP Negeri 19 Malang dan sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2022 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, materi iman kepada kitab Allah. Berikut praktek video pembelajaran. Mohon masukan dan saran yang membangun agar kedepannya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pegang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan. Gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita akan saya absen dulu kehadirannya. Silakan nanti mencari yang saya panggil. Agung, Akbar, Alivia, Bilqis, Dasi, Ferdian, Nabila, Sekar. Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Supaya kita nyaman untuk belajar, kita rapikan dulu tempat duduk kita beserta kerapian baju. Silakan dilihat dulu supaya nyaman untuk belajar. Ya, ada kotoran apa enggak di nah, silakan
buka buku catatan kalian. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita dulu di kelas 7 itu mempelajari tentang iman. Nah, coba kita ingat-ingat apa arti dari iman itu? Ya, yang keras. Iman adalah meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya ulang ya, supaya kamu ingat, tolong ditulis. Iman adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang melaksanakan perintah agama itulah dikatakan iman. Karena iman itu harus diyakini dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh agama. Itu arti iman. Ya. Nah, sekarang yang kita pelajari pada hari ini kita adalah iman kepada kitab Allah. Ya, kita pelajari iman kepada kitab Allah. Nah, maka arti dari iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa kitab Allah itu ada, ya, yang diturunkan kepada para nabinya, yang diturunkan kepada para nabi. Coba siapa yang tahu kitab apa saja yang pernah diturunkan oleh Allah? Al-Quran, Al-Quran, terus Zabur, Injil, Taurat. Nah, tapi yang disebutkan kita urut ya. Nah, kita urutkan mulai awal diturunkan kitab itu. Yang pertama adalah Taurat, terus Zabur, Injil, terus Al-Quran. Coba ulangi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, itu yang pernah diturunkan meskipun ada lembaran-lembaran wahyu Allah ya diturunkan, tapi yang kita kenal adalah 4 itu yang kita imani. Ya. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, nanti kita pelajari masing-masing dari kita. Ya. Kalau perlu ditulis. Ya. Kitab Taurat diturunkan untuk umat Yahudi pada tanggal 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina, ya, dan berbahasa Ibrani. Nah, kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud tanggal 10 sebelum Masehi, berbahasa Kipti. Bahasa Kipti itu juga bahasanya orang Yahudi. Ya. Yang ketiga, Nabi Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Untuk umat Yahudi juga berbahasa Suryani dan diturunkan pada tanggal 1 Masehi. Nah, yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu itu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah selama 23 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berbahasa Arab, diturunkan untuk seluruh umat. Ya, diturunkan untuk seluruh umat. Dalil tentang iman itu ada di surat Al-Maidah ayat 16. Silakan siapa yang bisa baca dalil surat Al-Maidah ayat 16. Siapa bisa baca? Ya, yang kelas 90. Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti dari jalannya yang ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah menyelamatkan orang itu dari dosa dunia kepada cahaya dengan dunia dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, juga ada di surat An-Nisa ayat 136 yang tampil di ayat ya. Silakan dibaca surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa min ya'budu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Rasul Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, tetapi hal yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka semua orang itu telah sesat sangat jauh. Ayat ini mengajarkan tentang kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup. Ya. Dari sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Nah, lanjut kita bagi kelompok untuk saling berdiskusi, ya, saling memahami. Bagi yang lebih paham, tolong diajari teman-temannya, ya, teman-temannya. Ajak mereka berdiskusi supaya kita semua paham tentang iman kepada Allah. Ya, silakan membentuk satu kelompok. Ya, silakan dipelajari tentang tayangan video ini. Silakan ditulis kalau memang perlu ditulis. Yang penting kalian paham. Silakan dilihat videonya. Nah, ini yang arti iman tadi. Ya. Artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah itu memang ada dan memang wahyunya Allah. Kitab itu memang untuk diturunkan untuk sebagai penuntun umat, sebagai pedoman. Nah, ini macam-macam kitab. Satu, apa tadi? Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran mempunyai keistimewaan, di antaranya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, memuat kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Ya,
yang tertulis jelas di situ ada 25 nabi. Meskipun nabi itu ada yang menulis tertulis 124.000 nabi, tapi yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu 25 nabi. Juga sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu dan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia sampai akhir zaman. Nah, ini beberapa nama Al-Quran. Al-Furqan artinya pembeda, Asyifa penyembuh, Al-Huda sebagai petunjuk, Iqra peringatan, An-Nur sebagai cahaya. Akhir, terima kasih. Sebelum melanjutkan video berikutnya, mari kita supaya semangat kita melakukan stretching dulu. Silakan berdiri. Kita olahraga sebentar. Dipimpin oleh ketua. Silakan. Nah, supaya tidak ngantuk. Tangan di atas. Bawah. Lepaskan satu bawah. Ke atas. Duduk bawah. Ya. Coba ngantuk. Ngantuk. Nah, kita lihat video yang kedua. Silakan nanti dirangkum nanti supaya paham ilmunya. Nanti akan saya panggil satu orang untuk menjelaskan apa dari isi dari video ini. Ya, silakan disaksikan dulu sambil ditulis. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mama tidak paham seperti ini. Oh, baiklah. Saya jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk samping kakak sini. Baiklah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut begitu, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaan. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil.
Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh begitu ya Kak. Lalu kita sebagai bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Dari tayangan video ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan isi dari video itu? Ada. Kesimpulan dari video bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tiga kitab Taurat, Zabur, Injil kita wajib mengimani bahwa kitab tersebut ada. Dan untuk Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu dan sebagai pedoman hidup untuk umat manusia yang beriman. Ya, sebagai pedoman hidup manusia yang beriman. Dari sini, dari dua video ini ada yang ditanyakan? Ya. Baik, mengerjakan tugas kelompok. Silakan nanti saya bagi tugasnya. Ya, gunakan HP kalian. Ya, HP kalian untuk mencari sumber pengetahuan yang lain dan selain buku. Ya, silakan dicari dari sumber apapun, boleh pakai internet boleh, karena kita sudah disediakan wifi, maka gunakan wifi yang dibahas ini untuk belajar. Baik, saya bagi tugasnya kelompok 1 kitab Taurat. Apa yang kamu ketahui tentang Taurat, dalil dan pokok ajarannya. Ya, kelompok 2 tentang Zabur, kelompok 3 tentang Injil, kelompok 4 tentang Al-Quran, dan kelompok 5 tentang sukuf itu apa. Ya, silakan berdiskusi, saling. Ini ada coba silakan. Nah, cari apa yang kamu tentang kitab yang tadi untuk dalilnya dan pokok ajarannya, ya di baca. Ya, ini ini ditulis. Ditulis. Ini ya, tulis di sini. Pakai. Ya. Karena waktu mau habis, ya, mari diskusi kita selesaikan. Setelah ini saya panggil per kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi tugasnya. Nah, mulai dari kelompok 1 tentang Taurat, silakan maju.
tugas kelompok kami, yaitu mencari kitab-kitab Allah SWT, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab suci yang diwariskan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada tahun Bani Israel, Taurat diwariskan Allah SWT di Bukit Kusina pada abad ke-10 Masehi dalam bahasa Ibrani. Ada juga pokok-pokokan dari kitab Taurat sebagai berikut: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah SWT. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan untuk nama Allah SWT yang sia-sia. 4. Menunjukkan hari Sabtu. 5. Kita menghormati bersuara kuat dan lain-lain. Dan ada pun dari Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ataina Musa kita adalah yang baik. Artinya, sesungguhnya telah diberikan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Israel mendapat petunjuk. Surat Al-Mu'minun ayat 109. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kitab awal, ternyata ada 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat. Baik, selanjutnya silakan kelompok 2 tentang kitab Zabur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem dalam bahasa Inggris. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk berdakwah pada Bani Israel. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, ujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, kitab Zabur terdiri dari 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa hidup, nyanyian untuk raja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Silakan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Kitab Injil merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah kitab Injil diwahyukan pada awal abad Masehi di Yerusalem dalam bahasa Syriani. Kitab Injil merupakan kitab yang dicetak pedoman bagi kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala inni abadu wali ananiya kata wajahani syariah." Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia mendukung Alkitab atau Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Dalam surat Maryam ayat 50. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Apa fa'inna ala asradihim." Jadi Isa ini Maryam Musa bima bainana yaitu dengan Malaysia. Al-Quran. Wa arsalna Injila dan wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat al-Qur'an wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, kami irimkan
dan sejak mereka laki-laki Bani Israil dengan besar putra yang membenarkan tradisi hidupnya, yaitu lompat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil setelah jalannya ada Yesus caranya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan yang khusus serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 9. Adapun yang pokok ajaran kitab Injil adalah satu kita mengajarkan Allah membenarkan kebenaran dan Allah menghapuskan dan dalam kitab Taurat yang tidak mati sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa Bala akan datang kembali langsung setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain terdapat dalam kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 4 silakan mempresentasikan tugasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan pada abad ke-6 Masehi. Selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran merupakan penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Artinya, dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yaitu berkaitan dengan cara-cara ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, selanjutnya silakan siapa yang bisa membacakan rangkuman pelajaran pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Oh ya, silakan yang keras. Iman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-nya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas paparan rangkuman pelajaran pada hari ini. Di pelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Paham semua ya? Paham. Kerjakan LKPD dan tugas yang lewat Google tentang pertanyaan-pertanyaan lewat Google itu yang saya kirim lewat WA. Minggu depan kita bahas LKPD-nya
ya, tentang iman kepada kitab Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.